وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Langsung Ustaz, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda tentang al-firqatun najiyah, bagaimana mengkompromikan dua hal ini Ustaz. Yang satu adalah memerintahkan kita untuk bersatu. Di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa kita akan berpecah belah. Itu antara ayat dan hadis tidak ada pertentangan. Ayat itu menganjurkan kita untuk bersatu. Bukan berarti kita tidak akan berselisih. Itu sudah sunatullah. Karena masing-masing orang punya pandangan. Punya pandangan. Kita pasti akan berselisih. Dan Allah Subhanahu wa taala karena kita pasti berselisih, Allah kasih kita jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah ar-rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan menunjukkan kita pasti berselisih. Dan sudah sunatullah. Nabi mengatakan di hadis yang kita sebutkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Sementara ayat menyuruh untuk bersatu. Ayat kan anjuran untuk bersatu. Bukan berarti tidak akan terpecah. Pasti akan terpecah. Makanya Allah kasih jalan keluar. Kalau ada perselisihan, mari kita berhukum dengan Quran. Apa Quran bilang terkait dengan pendapat saya dan pendapat kamu? Para ulama dari masa ke masa juga seperti itu. Iya, makanya para ulama kita mewasiatkan kalau ada hadis yang sahih, buang pendapat, ambil hadisnya. Itu Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Malik, boleh bilang semuanya bisa ditolak dan bisa diterima ucapannya. Kecuali pemilik kubur ini, yaitu belum menunjuk kuburan Nabi SAW. Yang tidak bisa kita tolak itu kalau Nabi. Kalau orang, bisa kita tolak ucapannya. Bisa kita terima. Saya ngomong misalnya gini sekarang. Kita punya pandangan lain. Iya, bisa kita ambil yang saya ngomong. Bisa juga kita buang. Bisa buang. Tapi sebelum diambil, sebelum dibuang, lihat. Yang kita buang ini, apa dalilnya? Yang kita ambil itu apa dalilnya? Apa dalilnya? Misal Pak, saya contohkan satu masalah fikih. Iya. Dalam masalah wudhu lah, masalah ringan. Sehari-hari kita lakukan. Iya. Dinukil dari madhab Malikiyah, disandarkan kepada mereka. Bahasa orang itu kalau kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, itu dipisah. Dipisah. Artinya, mulut dulu, baru apa? Hidung. Beda, pisah. Sementara mayoritas Pak, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, disambung, itu kan dipisah. Artinya kita ambil satu air, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. 3 kali, bukan 6 kali. Kalau yang pertama tadi itu 6 kali, karena 3 untuk mulut, 3 untuk hidung. Sementara mayoritas ulama, 3 saja. Ambil airnya sekali, sebagian mulut, sebagian hidung. Ambil lagi sebagian mulut, sebagian hidung. Ambil lagi sebagian mulut, sebagian hidung. Jadi 3. Ini, 2 pendapat ini kita bisa terima, bisa tolak. Tapi jangan sembarang tolak. Jangan sembarang terima. Itu caranya kalau ada perselisihan. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Nabi. Kita lihat di dalilnya. Ia mengatakan pisah, apa dalilnya? Ia mengatakan sambung, apa dalilnya? Saya contohkan, ia mengatakan pisah. Mereka dalilnya adalah hadits Tolha ibn Musarrif dari bapaknya, dari kakeknya. Dia bilang, saya melihat Nabi belum memisahkan antara kumur-kumur dan hidung. Saya melihat Nabi, dia bilang begitu. Ini hadits riwayat Abu Daud. Hadits riwayat Abu Daud yang dia pakai. Iya,
Sementara ulama lain lagi yang mayoritas tadi tidak disambung. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid, riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi SAW kalau berwudu, beliau contohkan diambil dengan satu telapak tangan, bukan dua. Bukan dua, diambil dengan satu telapak tangan. Dia lakukan 3 kali, bukan 6 kali. Untuk hidung dan mulut. Nah, kita lihat ini 2 dalilnya. Oh, hadis ini, kalau pendapat yang mengatakan 3 kali dan disambung ini, disatukan. Itu riwayat Bukhari Muslim. Sementara tadi hadis yang mengatakan pertama itu dipisah, riwayat Abu Daud, tapi sanadnya dhaif. Kakeknya tidak ketemu sama Nabi, tapi bilang saya lihat Nabi. Kakeknya bukan sahabat, tidak lihat Nabi, tapi dia bilang saya melihat Nabi. Oh, dalilnya tidak pas. Abdullah bin Zaid jelas sahabat Nabi SAW. Kan begitu caranya. Banyak orang berselisih, tidak ketemu karena tidak pakai dalil. Sudah pakai ta'assub masing-masing. Saya ada tahu ustadku. Ini masalah. Ini yang masalah. Coba kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak mau terima Quran? Tidak ada orang yang tidak mau terima hadis Nabi SAW. Yang masalah sekarang ini kita tidak mau turun itu egota. Akhirnya, itu pendapat ulama, kiai, Andre guru tak. Ini saya tidak, ini guruku. Enggak, banyak orang begitu, Pak. Sebabnya. Jadi bukan berarti kita tidak akan berselisih. Kita akan berselisih karena masing-masing orang beda. Kadang ilmunya sehingga beda kajiannya. Kadang juga ini sudah sampai ayatnya, di sana belum. Di sana belum, sehingga berpendapat yang berbeda. Nah, ketika ada seperti itu, kita kembalikan jalan keluarnya, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Jangan lupa subscribe, like, dan share.